Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardihi was samaihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi salatan da'imatan ila yaumil liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar triyagil aghyar wa mirtahi bil yasar Sayyidina wa Maulana Muhammadin al-Mukhtar alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdani. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat wa qafatul mustami'in al-kiram, jemaah Masjid Kiai Murugam berbahagia. Syukur alhamdulillah, pada malam berbahagia ini kita kembali dapat hadir berkumpul dan saling bertatap muka, dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam kita bentukkan kehadiran junjungan agung kita Rasulullah Nabiul Akram Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurratu A'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qaunain wa Asyrafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hujratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidul Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya, dan sekalian umatnya sampai di kiamat. Hadis yang ke-12, tinggalkan apa yang tidak berguna. Sini tentang ikut campur urusan yang bukan-bukan. Tinggalkan apa yang tidak berguna. Tinggalkan apa yang bukan urusan kita. Jadi kalau bukan urusan kita, tinggalkan. Ya, ngapoi kita, urusan kita bukan. Bisa ibu kumpul-kumpul kami. Ngapoi. Nah, kita ni kadang-kadang kepengen apa? Pengen tahu ngapa. Padahal ada penting itu. Kamu disuruh oleh orang tuanya ke warung. Misalnya emaknya ni minta belikan apa? Tak belikan uya. Masih tak ke warung Misal je ke warung tak belikan uya. Pas kamu betul tu nengok ada kami-kami. Melok nonton dulu. Rupanya wayang apa dah? Monyet apa? Topeng monyet itu. Nah melok. Ayo bertungguan tadi di dapur. Nunggu uya. Padahal kan tak ada penting itu. Nah, jadi kita ni banyak melakukan sesuatu tidak penting bagi kita. Yang penting kita tinggalkan, yang tidak penting kita gawikan. Nah, ini ada moto apa moto ni? Orang Arab, gaul orang Arab, magola. Qaddimul aham anil muhim. Qaddimul aham anil muhim. Dahulukan yang lebih penting dari yang penting. Penting kalau kan. Nah, tapi di antara yang penting itu ada yang paling penting. Kan penting kalau urusan. Tapi di antara yang penting itu ada yang paling penting. Nah, maka dikatakan qaddimul aham anil muhim. Dahulukan yang lebih penting dari yang penting. Nah, jadi kalau kita anggap penting kalau, tapi pasti ada yang paling penting. Nah, yang paling penting ini yang kita dulukan. Terutama dalam pengaturan duit. Beli HP penting tak? Penting. Tukar HP penting. Tukar motor penting juga. Beli pakaian penting. Cuman musim hujan ini genteng bocor. Penting tak? Nah, sekarang yang mana yang lebih penting? Beli HP baru, beli motor baru, beli pakaian baru, apa mana genteng yang bocor itu? Kalau wong waras, pasti dia akan mendahulukan mana genteng bocor itu. Ini dah, pokoknya beli motor, kalau nak bocor lah genteng, tak urusan. Yang penting motor baru atau beli HP baru. Jadi hadirin, qaddimul aham anil muhim ini dicatat, ditulis besar-besar, tempelkan di kamar kita. Qaddimul aham anil muhim, dahulukan yang lebih penting dari yang penting. Jadi mana yang lebih penting kita dulukan. Tapi yang lebih abdul lagi, kita bisa membagi waktu.
Jadi ada waktu-waktunya. Likulli syai'in waktun. Setiap sesuatu ada waktunya. Maka orang yang bagus di dalam mengatur, maka dia akan selamat daripada penyesalan. Jadi ada waktu-waktunya. Ada waktu tidur, ada waktu istirahat, ada waktu nyantai, ada waktu ibadat, ada waktu bergaul, ada waktu taklim, ada waktu main HP, ada waktu mungkin jalan-jalan, rekreasi, refreshing. Jadi kita bisa harus mengatur waktu-waktu itu. Hadirin, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasan rawahu Tirmizi wa wal hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi Rasulullah SAW bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Jadi merupakan tanda baiknya, merupakan tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Nah, jadi kita ni hanya mengerjakan yang berguna untuk kita, melakukan sesuatu yang berguna untuk kita, ngomong sesuatu yang berguna, termasuk membeli sesuatu yang berguna. Jadi kalau kita membeli sesuatu itu memang kita berguna. Coba, kita membeli sesuatu itu karena kebutuhan apa karena ada duit? Kita membeli sesuatu itu karena kebutuhan kita apa karena kita ada duit? Ada duit? Karena kebutuhan. Karena kita butuh. Bukan karena ada duit. Walaupun kita banyak duit, kamu tidak butuh. Kamu ada HP kalau? Tentu ada yang jual HP. Kamu ada HP. HP kita bagus. Ada yang jual HP. Kita beli tak? Duit ada. Kenapa kita tidak beli? Karena tidak butuh. Jadi kita membeli sesuatu karena kita butuh. Kalau kita tidak butuh, ngapain? Nah, kebanyakan kita ini kita beli sesuatu itu karena ada iming-iming. Apa iming-iming? Hadiah. Ada hadiah sabun, ada hadiah sampo, ada hadiah sapu tangan, ada hadiah masker. Yang tadi tak beli karena ada hadiah dia tadi laju beli. Sudah terbeli tak terpakai. Nah, ini kebanyakan gitu. Nah, dia ingat hadir. Jadi kita membeli sesuatu karena kita butuh. Kalau kita tidak butuh, tak kita beli. Tapi kalau kita butuh, kita beli. Tak kata duitnya Ustaz, cari duitnya. Usahakan, karena kita butuh. Jadi kalau istilah Ustaz ini, rebut dulu, baru ribut. Rebut dulu, baru ribut. Jangan ribut dulu, hayal ribut, tak terebut. Rebut dulu. Nah, sudah rebut, baru ribut. Jadi maksudnya kita usahakan macam mana supaya kita mendapatkannya. Sesuatu yang kita perlukan itu. Nah, kaget, kita fikirkan yang lainnya. Nah, jadi hadirin, kita membeli sesuatu bukan karena kita ada duit. Ingat kita membeli sesuatu bukan karena kita ada duit, tetapi kita membeli sesuatu karena kita butuh. Kita membeli sesuatu bukan karena kita ada duit, tapi kita membeli sesuatu karena kita butuh.
Misalnya kita beli kitab, karena kita butuh. Maka biasanya para ulama itu pikiran dia tu nak beli kitab tu lah. Cinta dia kepada kitab itu luar biasa. Senang pada kitab. Karena dia butuh. Sebanyak apapun kitab yang dimiliki oleh para ulama, sebanyak apapun itu dianggap tetap sedikit. Kalau kita tengok kitab orang sedikit, uji kita lah banyak lah itu. Tapi bagi ulama itu, karena dia butuh. Jadi karena dia butuh, maka dia membelinya. Jadi hadirin, bagusnya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya, yang tidak berguna, yang tidak kata faedah apa-apa. Jadi ngabisi waktu baik. Jadi kalau kita ngobrol, kita berkelakar, hadirin. Nah, kita ngobrol. Kira omongan kita ini baik dah, omongan kita ni bagus dah. Omongan kita ni berbobot dah. Yang kita dengar atau yang kita omong ni. Kalau ada faedah, terus kita ngomong. Kalau tak ada faedah, tak apa. Ini cerita misalnya, coba, banyak mobil Palimo, apa banyak mobil Skip? Banyak mobil Palimo, apa banyak mobil Skip? Bingung kan? Lemak ke laut, apa lemak ke darat? Lemak ke Kuala, lemak ke Keling? Lemak ke Kenten, apa lemak ke Pelaju? Lemak makan apa lemak minum? Nah ini kan sesuatu yang apalah faedah. Idza nataqa as-safihu fa ijabatu as-sukut. Jadi kalau ada orang bodoh ngomong seperti itu, maka jawab yang tepat adalah diam, tak usah jawab. Jadi kalau ada orang ngomong itu, ada perlu kita jawab, ada perlu kita jawab. Jadi jawaban untuk omongan-omongan yang tidak ada faedah itu adalah diam. Diam. Maka diamnya orang yang berilmu itu ada kebijaksanaan dan menambah kewibawaan. Man kasura kalamuhu kasura saqtahu. Wa man kasura saqtahu kasura zunubuhu. Wa man kasura zunubuhu pannar aulabi. Barang siapa yang banyak ngomongnya, pasti banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya, pannar aulabi, maka api neraka itu lebih berhak untuk melahapnya. Kalau kita diam. Tapi diam dari kebatilan. Diam dari sesuatu yang tidak manfaat tadi. Tapi kita dalam sesuatu yang hak harus kita ngomong. Rasulullah mengatakan barang siapa yang diam dari kebenaran, maksudnya dia tidak berani ngomong yang sebenarnya, maka orang itu kata Nabi adalah jin bisu. Jadi barang siapa tidak berani ngomong yang benar, pada saat dia dituntut harus ngomong yang benar, yang tegas, dia tidak berani ngomong, maka orang itu dianggap seperti jin bisu. Nah, jadi ada saat kita diam, ada saatnya kita ngomong. Memang ada yang katakan kalau ngomong itu ibarat perak, maka diam ibarat emas. Benar tak? Benar ya? Jadi kalau ngomong ibarat perak, diam itu adalah ibarat emas. Iyo, ini dari kebatilan. Tapi kalau satu yang hak kita diamkan, misal ada orang sholat, dia sholat, Allahu Akbar, dia sholat, Allahu Akbar, bergaut, kopiah, Bismillahirrahmanirrahim, batal tak? Kita diam ibe, diam ke arah. Sebab kalau kita ngomong itu perak, kalau diam emas, diam ke be. Nah, kita diam berarti zalim, mesti kita tunjuk tahu, Mamang tadi solat ni banyak diam gerak-gerak. Ngapa tak boleh? Tak boleh, Mang. Kalau gerak 3 kali batal. No, tak tahu aku. Kita diam baik. Wong solat, waktu dia rukuk atau sujud, dompetnya tu nyampak.
Dia tak tahu, langsung dia balik, nak keluar. Kita tengok dompetnya 4, kita diam apa kita ngomong? Kalau ngomong ibarat perak, diam, mas diam ke belah. Jadi ada saatnya kita harus ngomong dan ada saatnya kita harus diam. Jadi magoleh itu tu benar, tapi ada tempatnya. Sama seperti hadirin, unzur ila maqal wala tanzur ila manqal. Yang biasa kita dengar seperti itu. Lihatlah apa yang diomongkannya, jangan dilihat siapa yang ngomongnya. Benar kan? Unzur ila maqal wala tanzur ila manqal. Lihat apa yang diomongkan, tapi jangan dilihat siapa yang ngomong. Ya benar. Tapi tidak semua perkara seperti itu. Ada juga beberapa perkara, unzur ila maqal ila manqal wala tanzur ila maqal. Lihat siapa yang ngomong, jangan dilihat apa yang diomongkan. Jadi ada lihat, maksudnya perhatikan apa yang diomongkannya, tapi jangan dilihat siapa yang ngomongkannya. Tapi ada beberapa perkara dibalik, lihat siapa yang ngomong, tapi jangan dilihat apa yang diomong. Contoh, kalau misal kita berjalan satu tempat, kita kehausan, haus. Tahu-tahu kita tengok ada air yang bening. Ada aliran seperti sungai, anak sungai bening. Kita ni haus. Ini ada banjir bening. Kita minum tak? Mungkin yang pekan pendek sudah minum. Jangan diminum dulu. Kita harus tahu dari mana sumber banyu ini. Kalau sumbernya beracun, jadi jangan dilihat banyu itu, tapi lihatlah dari mana sumber banyu itu. Jangan dilihat apa yang diomongkannya, tapi lihat siapa yang ngomongnya. Tengok wong yang ngomong itu siapa. Jangan ngomongannya. Nah itu. Ini ada beberapa perkara. Tapi secara umum kita dengar ke beliau benar tak? Kalau benar terima. Tak usah kita perhatikan siapa yang ngomong. Benar. Tapi ada beberapa perkara yang lain dibalik. Perhatikan siapa yang ngomong, tapi jangan didengar apa yang dia omong. Jadi ini syariat dan hakikat. Jadi kalau kita pernah belajar ilmu hakikat seperti itu. Jadi kita jangan tengok uangnya. Jangan tengok omongannya. Tapi harus kita tengok, perhatikan siapa uangnya. Kadang-kadang omongan uang itu tu jebakan-jebakan. Banyak kita tertipu oleh orang itu. Tertipu dalam kejahatan atau tertipu dalam kebaikan. Tertipu dalam kejahatan, cecak kiai. Cecaknya kiai, cecaknya ustaz. Padahal bandit. Ada lagi cecak bandit, cecak preman, padahal ustaz. Atau istilah lain, berapa banyak sekarang dukun jadi kiai? Berapa banyak sekarang dukun jadi kiai? Kiai jadi dukun. Orang datang sama kiai, minta jampian, minta doa ini, minta penglagi sini, minta dia cepat berbini, dia cepat berlaki, supaya ini, supaya itu. Makanya kiai jadi dukun. Karena dukun tadi pakai kopiah putih, pakai sauban, pakai imamah, pakai gamis, maka dijadikan kiai. Dukun jadi kiai, kiai jadi dukun. Pelawak jadi ustaz, ustaz jadi pelawak. Ustaz itu bahasa Arabnya faqih, kan? Faqih. Pakai qaf, faqih itu ustaz, itu kiai, itu ulama, faqih. Tapi kalau pakai kaf, faqih itu pelawak. Pendek. Maksud itu perbedaannya itu tipis sekali antara qaf dengan kaf. Kalau pakai qaf, faqih itu ulama, ustaz, kiai. Tapi kalau pakai kaf, faqih itu namanya pelawak. Nah sekarang berapa banyak pelawak jadi kiai, kiai jadi pelawak. Bahkan kita juga senang dengan kiai ceramah itu kalau baca melawak. Berapa kali ustaz ceramah disuruh jadi pelawak. Oh, ya ustaz, aku bukan pelawak.
Dia baca ngelawak. Nah, kerana senang sama pelawak-pelawak, akhirnya pelawak tidak laku lagi ngelawak, hanya jadi kiai. Kiai tadi supaya senang ceramahnya, didengar orang, supaya disenangi oleh jemaahnya, akhirnya dia jadi pelawak. Pelawak jadi kiai, kiai jadi pelawak. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi sekarang ini kiai hebat itu bukan karena ilmu tafsirnya, kiai hebat itu bukan karena ilmu hadisnya, kiai hebat itu bukan karena ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, tasawufnya, sejarahnya, mustalah hadisnya, bahasanya atau bukan. Kebanyakan zaman kita ni hebatnya kiai itu karena pintar ngelawak. Kalau pintar buat orang ketawa, tidak pintar ngelawak, itu kiai hebat. Ini kiai besar, kiai kondang. Tapi kalau kiai walaupun dia ahli tafsir, ahli hadis, ahli sanad, ahli tauhid, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli hakikat, pokoknya segala macam ilmu dia ahli, tapi kalau dia ceramah tak bisa ngelawak, tidak hebat. Afdalul ilmi ilmul hal. Ini pegangan Ustaz. Afdalul ilmi ilmul hal. Sebaiknya ilmu itu ilmu yang tahu situasi dan kondisi. Orang yang dengar ceramah kita tu kepengennya apa? Kalau pengennya serius, kita ajak serius. Kalau kepengennya nak ada apa? Humor-humor, jangan tegang ngantuk, kita ajak apa? Humor. Jadi kalau jemaahnya ni senangnya menangis, kita ajak dia menangis. Kalau jemaahnya senangnya ketawa, kita ajak ketawa. Jadi seperti kita nulangi budak kecil obat. Jadi jangan langsung dicekoi, digayu dulu, dimaini dulu, dengan harapan mudah-mudahan obat itu masuk. Nah, karena macam-macam manusia, macam-macam keadaan. Ada model macam ini, ada model macam ini. Sehingga alhamdulillah macam Ustaz Nurdin, orang dah tahu Ustaz Nurdin ni ceramahnya melucu apa serius. Kata Ustaz Nurdin ceramah lucu apa serius? Kadang lucu, kadang serius. Jangan tak bisa nebak. Apalah ceramah Ustaz Nurdin kalau ceramahnya humor dah Ustaz Nurdin kalau ceramahnya serius dah orang tak tahu. Dan apa? Karena lain tempat, lain situasi, lain cara. Hadirin, seorang penari yang bagus itu, seorang penari yang baik itu, yang mahir itu, ada seorang penari yang tahu irama gendang. Yang tahu irama gendang. Jadi kalau gendangnya cepat, berarti narinya cepat. Kalau irama gendangnya lambat, narinya lambat. Maknanya kalau gendangnya cepat, narinya lambat. Atau irama gendangnya lambat, yang naik cepat. Tak sinkron. Jadi seorang dai seperti itu, seorang penceramah seperti itu, dia harus tahu situasi dan kondisi. Kallimun nas biqadri uqulihim. Ajak orang itu ngomong sesuai dengan akalnya. Kallimun nas biqadri uqulihim. Ajak orang itu ngomong sesuai dengan akal, sesuai dengan ilmu. Jadi jangan kita basing. Sebab apa? Kalau kita ngomongkan sesuatu ilmu yang bukan pada ahlinya, ngomongkan sesuatu ilmu yang bukan pada ahlinya, itu seperti kita ngalungi babi dengan emas. Babi dikalungi emas, masih babi itu lah. Itu kalau kita ngomongkan ilmu kepada orang yang bukan ahli. Jadi kalau kita nak ngomong itu, jangan sampai ilmu kita tu tidak ada faedah. Jadi kalau nak ngomong itu, tengok siapa yang kita ngomong. Bisa yang kita ajak ngomong orang ahli sejarah, ajak kita sejarah. Kalau yang kita ajak ngomong ni orang ahli tauhid, kita ajak kita tauhid. Kalau kita ajak ngomong ni orang ahli hukum, ahli fikih, kita ajak kita ahli fikih. Kita masalah fikih, ulama-ulama ahli fikih. Kalau yang kita ajak ngomong orang ahli tafsir, senang kita soal Al-Quran, ahlul Quran, ulumul Quran, dia paling senang itu soal tafsir. Kita ajak kita soal itu. Jadi apa yang kita omongkan itu bermanfaat. Jangan misalnya wong senang dengan fikih, kita tauhid. Nah, ini kan banyak macam wong kampung itu. Wong kampung dia kan belajar ilmu hakikat.
Sudah ilmu hakikat. Cuman yang diajak ngomong ini wong kampung yang belum pernah belajar apa, dia cerita hakikat, mana ngerti. Saya contoh kasih kau ada dia. Ini dong ahli hakikat yang bahlul. Dia punya ilmu tapi tak bijaksana, bahlul sekali. Dia tanya, coba saya tanya kamu, yang kamu sembah siapa? Bobby, siapa kau sembah? Hah? Allah. Saya tanya, yang kamu sembah siapa? Allah. Yang kamu sembah siapa? Kita masih kata Allah kan? Nah, karena dia belajar ilmu hakikat, yang diajak kamu tak ada ngerti, kata kalau kamu nyembah Allah syirik. Kalau kamu nyembah Allah syirik. Apa macam itu, Mang? Kan Allah tu nama. Allah tu adalah nama. Allah ismu zat wajibul wujud. Allah ismu zat wajibul wujud al-muttasifu bisifatil kamaliyah. Allah itu adalah nama zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat-sifat sempurna. Jadi kalau kamu menyembah Allah, berarti menyembah nama, bukan menyembah dia. Penting tak? Jadi mana Mang? Kalau kamu nak melok kami, suruh melok dia. Yang tadi melok maju Ustaz Nurdin, akhirnya melok maju itu. Tanya semayang, tak semayang lagi. Tadinya berjamaah, tak berjamaah lagi. Tadinya nyari duit di pasar, tak nyari duit lagi. Tadi nyopir mobil, tak nyetir lagi. Kenapa? Ketuhan kalau, hakikat kalau. Susah kan? Jadi hati-hati Ustaz, mohon maaf. Terutama yang murid Majlis Ta'lim An-Nur. Ustaz merasa berat kalau kamu hadir juga di majlis-majlis yang lain. Bukan Ustaz ada izin, bukan macam berat Ustaz. Ya, takut, khawatir. Kecuali kalau kita pergi sama-sama. Diundang Majlis Ta'lim An-Nur, diundang oleh majlis ni, boleh pergi. Kalau dewek-dewek nak hadir di situ, takut. Sebab pengalaman Ustaz macam itu. Berapa banyak jemaah-jemaah Ustaz, baik yang remajanya atau yang tuanya, dulu aktif melok Ustaz, pas melok pengajian ke sana, tidak semayang lagi. Tidak ke masjid lagi, tidak berjemaah lagi. Ditanya, ini ngapa tak lagi masjid? Lain saat bacuannya ni. Tak lain. Lagi tak nyari duit lagi. Tak ke pasar lagi, berhenti pegawai di kantor. Malam sudah uang ini, bukan kepala tapi lah bagian PU. PU tu besar, oh hebat PU tu. Oh, sudah hebatlah sudah. Bikin jalan Palembang Jambi apa juga kalau itu. Berhenti pegawai. Ngembek, ini biarlah aku nak manjangi tasbih manjangi tasbih, ke tasbih dia sudah lah ada apa? Lah ada lagi dengan dunia ini. Tuhan Allah. Ikutan kita ni siapa? Tetapi ikutan kita siapa? Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi ikutan kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mana? Nabi bergaul tak? Nabi bermasyarakat tak? Nabi berbini tak? Berkeluarga tak? Nabi menjenguk orang yang sakit. Nabi mendatangi hajat-hajat jemaah. Nabi ke pasar. Nabi usaha. Tadi yang Ustaz tulis di grup itu Ustaz dapat dari Habib Mahdi. Yang itu selawat itu. Nabi SAW adalah orang yang sangat tawaduk dengan keluarganya. Bahkan Nabi itu melakukan pekerjaan yang tidak biasa lakukan oleh orang-orang biasa, malu. Membantu keluarganya. Beliau mengesol sepatunya dewek, jahit bajunya dewek. Jadi bergaul. Tak ada mendem itu tasbih. Bahkan Nabi berperang. Dan berapa kali memimpin perang ada sekali. Jadi ikuti kita Nabi. Ini mentang-mentang melok pengajian ini, melok majlis ini, laju tak nyari duit lagi, tidak ke masjid lagi, tidak bergaul lagi, tidak bermasyarakat lagi. Jadi apa gaulnya? Mendep juga kelabu. Sambil zikir Allah, 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 Allah. Iya, kalau banyak sewa, lemak. Misalnya pensiunan, mamang ini lemak. Tiap bulan dia ngambil gaji. Atau ada bedeng. Atau ada mobil. Atau ada kebun. Jadi orang nyetor baik. Nah ini, Mang. Nah, ini setoran ini. Mang ini duit kos ini. Ini Mang duit bedeng ini. Ini duit hasil kebun ini. Lemak. Kita Allah. 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 Lemak. Yang kita Allah. Allah. Datang juga menunjuk kartu, tunjuk kertas. Apa? Tagihan bon.
di warung sekian. Itulah belajar, melok ustaz, melok kiai, melok ulama ni sekalian. Tak pula kamu nak melok Ustaz Nurdin. Terserah nak melok siapa laju. Nak melok kiai mana laju lah, nak melok ustaz mana laju lah. Yang penting ada tuntunan kita, ada pembimbing kita. Dan orangnya ini sudah dikenal, diketahui. Tak ada istilah belajar ilmu agama, belajar batang pisang dah kata istilah. Dah kata sembunyi-sembunyi. Kalau kita sembunyi-sembunyi belajar yang kalau kamu nak ambil aku ni ustaz panggil mama, dah kata kita. Islam sudah harus jebak. Terang. Jadi kalau ustaz dah kata lagi esok kamu belajarlah kiai-kiai yang dikenal. Jangan kiai yang tidak dikenal. Sebab kalau kiai dikenal itu orang tahu alirannya apa, orang tahu pahamnya apa, orang tahu itikadnya apa, orang tahu mazhabnya apa. Tapi kalau kiai sembunyi-sembunyi, kita tak tahu. Apalagi tadi dia ngomong, kamu belajar sama aku ni, ya kita tak salah sama siapa. Apalagi zikirnya gelap-gelapan, landang betina campur jadi siko, pokoknya mata pejamkan. Kalau ada rasa apa-apa, pokoknya pejam ke baik. Itu sentuhan malaikat. Malaikat Jadi pakai akal. Dan banyak aliran sudah. Bahkan ada lagi satu aliran tebus dosa. Tebus dosa. Jadi kalau macam ustaz nak, kamu nak tobat, Bobby nak tobat, ngadep ustaz. Ustaz aku nak tobat, boleh. Siapa nama kau? Bobby. Okey. Ustaz ramal ke malam ini. Besok kau datang lagi. Nah, Bobby, kalau dosa kau banyak, tebusan dosanya 3 suku. Jadi kalau aku lamanya 3 suku, dosa aku selesai, lunas. Mana kalau separuh dulu? Kalau separuh berarti dosa kau masih separuh. Mana kalau kredit misalnya, berarti dosa kau pakai kredit juga. Ladas ustaz ini. Beli mobil baru terus, rumahnya baru terus. Mortgage-nya bengak. Saya kata ada model macam itu. Apa seperti itu dilakukan oleh Nabi dengan sahabatnya? Tak ada. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan. Kalau kita minta ampun kepada Allah, ucapkan astagfirullah, berhenti, nyesal dan beriktikad tidak melakukannya lagi, sudah selesai. Tak ada tempat tebus. Dan tempat tebus itu boleh impakkan ke masjid, impakkan ke musola, niatkan untuk sedekah lillahi, bukan untuk ustaznya. Ini tadi kerana tak faham, ikut tadi kan itu. Ikuti pahamnya. Hati-hati. Jadi kita belajar harus carilah. Ustaz tidak promosi dah. Pokoknya ustaz silakan di Palembang ni banyak ustaz, banyak kiai yang dikenal, yang terkenal, yang bagus, istiqamah, ahli sunnah wal jamaah. Kawan ustaz banyak. Mas Purabi ada 20-an. Banyak. Ada Ustaz Mahdi, ada Ustaz Majid, ada Ustaz Iskandar, banyak ustaz yang lainnya. Uski, ada Habib Mahdi, ada Habib Paris. Ini sini be. Ada Ustaz Amiruddin. Lagi lain, ada Ustaz Syafi'i, Ustaz Agung banyak lagi. Silakan kau melok ustaz itu. Melok belajar sungguh-sungguh sama ustaz. Ikuti. Baiat bila perlu. Pengakuan antara murid dengan guru. Nah, kakek melok pengajian itu cuma sekadar tambahan. Boleh, tapi tetap izin guru. Jangan maling-maling. Apalagi guru dah tahu kakek kalau melok aliran itu, melok pengajian itu, misalnya hadir di majlis itu, dah tahu apa itu Mu'tazilah, apa itu Syiah, apa itu Wahabi, apa itu Jabariyah, apa Qadariyah, apa Ta'tiliyah. Banyak paham-paham. Beli buku juga, hati-hati beli buku tu. Beli buku di pasar, banyak buku-buku agama, tuntunan solat, masalah iman. Yang pengarangnya siapa? Tuntunan solat bagus, cuma yang ngarang siapa? Siapa ulamanya, mazhab apa dia? Apa mazhab Hanafi, apa mazhab Maliki, apa mazhab Syafi'i, apa Hambali, apa mazhab-mazhab yang lain. Kalau kita mazhab apa? Syafi'i. Mazhab Syafi'i misalnya, ngambil wuduk, senggolan bini batal. Hanafi tak batal. Najak kita tetap beli buku Hanafi. No, punya tak batal. Selama dia batal, kiai-kiai. Tidak ada bukunya, kita ada hadisnya pula. Nah, kacau dah ni. Ayo, ada di maju ustaznya, nyalai ustaznya pula. Ya Allah. Ya Allah. Jadi
kembali kepada materi kita tadi. Jadi sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak berguna, yang kita tinggalkan. Jadi termasuk daripada sifat orang Muslim adalah dia menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang mulia serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah. Jadi kalau kata faedah tinggalkan. Apalagi nyudik gayung, ngawasin aku laut. Mamanulan. Kata faedah. Apalagi nyelidiki kejahatan wong, nyari-nyari ni yang celah wong, nyari-nyari ni naik wong. Dijengok-jengok. Kalau ada buku dibuka-buka buku. Ada apa be? Ada catatan pribadi buka-buka. Pendidikan bagi diri dan perawatannya dengan meninggalkan apa yang tidak manfaat di dalam. Jadi kalau sesuatu tidak kata manfaat, tinggalkan sebagai pendidikan kita. Dan menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat ada kesia-siaan dan merupakan petanda kelemahan iman. Menyibukkan diri tidak manfaat. Misalnya yang udik gayung tadi. Rasulullah sabda tuba liman yashtagil bi uyubi nafsihi wa lam yashtagil bi uyubin nas. Beruntunglah bagi orang yang sibuk memikirkan kekurangan yang ada pada diri dia dan dia tidak sibuk memikirkan kekurangan yang ada pada orang lain. Kita kan kebalikannya, sibuk memikirkan kekurangan yang ada pada diri orang lain tapi tidak sibuk memikirkan. Jadi tadi pokoknya jadi apa baik yang tidak berguna bagi kita lebih baik kita tinggalkan. Itu merupakan tanda sudah bagusnya Islam kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah jaga Islam kita, Allah jaga iman kita, Allah jadikan kita hamba-hamba istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa sururan. وترزقنا بها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا مدرارا وعلى اله وصحبه وسلم على كل شيء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلف الشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا اندونيسيا وبلد السلام خاصه ومن بلدان المسلمين نعم انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.